Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Nuryanti MA di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masyarakat cyber. Apa sih masyarakat cyber itu dan bagaimanakah dinamika masyarakat cyber akan kita pelajari dalam materi ini. Masyarakat cyber itu muncul karena teknologi informasi yang mengubah masyarakat dunia lokal menjadi dunia yang bersifat global. Dunia yang transparan terhadap informasi, kemudian bergerak dengan cepat, yang dikenal dengan the big global village, sehingga memungkinkan membentuk budaya atau produk industri atau pasar atau mata uang, militer, peperangan secara bersama tanpa melalui hubungan indrawi secara langsung. Proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat cyber itu sangat berbeda dengan apa yang kita alami dalam interaksi yang secara langsung dapat kita lakukan sehari-hari. Proses sosial yang terjadi itu yang bisa kita bayangkan adalah masyarakat yang terhubung oleh media komunikasi, baik media sosial ataupun media yang konvensional. Dalam arti misalnya semacam media massa kayak televisi, kemudian radio, kemudian telegram dan sebagainya ya, yang saya kira itu menghubungkan antara satu orang dengan orang lain dalam jarak yang sangat jauh. Akan tetapi dalam era sekarang ini media komunikasi itu sudah sangat berkembang dengan cepat ya, dan sangat memudahkan kita. Jadi dengan menggunakan media sosial kita sudah bisa terhubung dengan siapapun yang ada di dunia ini tanpa kita mengenal dan tanpa kita tahu di mana lokasinya gitu. Nah, proses sosial dan interaksi sosial dalam masyarakat cyber yang kita bayangkan adalah mereka yang terhubung dalam media komunikasi tersebut, di mana proses sosial tersebut bersifat sementara yang bisa terjadi melalui browsing, chatting, short, dan cukup lama, bisa melalui setiap saat ketika berada di dunia maya dalam bisnis, belajar, mencuri, ataupun bergaul ya. Kemudian masyarakat maya ini ya, masyarakat yang terhubung oleh media ini juga memiliki rumah. Rumahnya itu berupa email, akun website, account provider, baik pemilik atau menyewa. Jadi kadang kan kita bisa memiliki sendiri, dan kadang kita cukup menyewa pun kita sudah memiliki rumah. Kemudian syarat interaksinya adalah adanya sosial kontak dan komunikasi antara satu account dengan account yang lain. Jika tidak ada komunikasi, tentu tidak akan bisa terhubung. Sama halnya ketika kita dalam komunikasi sehari-hari, jika tidak ada komunikasi atau kontak dengan orang lain, tentu tidak akan terjalin interaksi sosial itu. Kelompok atau jaringan sosial maya ini dibangun berdasarkan hubungan sekunder, yaitu kegemaran atau kebutuhan dari masing-masing pihak terhadap suatu kelompok tertentu. Kelompok intra yang disebut dengan intranet, keanggotaan seseorang dalam unit-unit kelompok atau crowd yang berpusat pada server tertentu yang sifatnya menyerupai serumpun anggota dalam institusi tertentu, mengatur diri sendiri, memiliki aturan sendiri, memiliki bahasa sendiri, dan memiliki proteksi sendiri. Ya paling dekat adalah email, website ya, yang sering kita pakai. Kemudian media sosial itu adalah aturan-aturan yang diterapkan oleh masing-masing media sosial itu. Tentu itu menjadi aturan sendiri bagi kita sebagai anggota dari kelompok media sosial itu. Kehidupan sosial, koneksi server to server melalui satelit. Ada satelit yang menghubungkan kita ya, antara satu provider dengan provider lain. Keanggotaannya bisa free, keanggotaan email, chatting, website, dan ataupun members. Jadi kita bisa menjadi anggota members pada website tertentu. Semakin banyak yang lalu lalang pada jaringan kita, maka disebut kita sebagai jaringan besar. Semakin banyak orang yang menonton ya, tentu kita dianggap sebagai kelompok yang memiliki diminati ya, memiliki pangsa pasar yang luas, artinya diminati oleh pihak yang lain. Nah, budaya masyarakat cyber ini juga membentuk budaya sendiri, yaitu dikenal dengan budaya masyarakat pencitraan, karena makna yang dipertukarkan itu dalam ruang yang simbolis.
Artinya kita kan karena tidak tahu secara langsung, jadi batas antara fakta dan nyata itu fakta atau tidak fakta, atau nyata atau tidak nyata itu sangat tipis, karena simbol-simbol kan yang dipertukarkan atau diperlihatkan. Kemudian budaya massa, karena memang semakin banyak orang yang lalu lalang di tempat kita, maka kita bisa dikatakan sebagai pemilik akun yang terbanyak diminati, dan itu bersifat universal ya. Kalau misalnya semua orang suka, entah agama apapun, entah di lokasi geografis manapun, tentu itu tidak masalah gitu, karena bersifat universal dan massal. Jadi semakin banyak atau semakin easy konten kita, tentu akan semakin banyak diminati oleh banyak orang. Pranata sosial dan kontrol. Apakah dunia maya itu juga punya pranata dan punya kontrol? Tentunya sama ya dengan dunia yang kita bangun di luar dunia maya. Pranata dibangun sesuai dengan kesepakatan bersama dan semua pihak terlayani tanpa saling merugikan. Tentu ketika kita masuk ke email kita, ada loginnya, ada passwordnya, ada pinnya, yang semua orang itu tidak boleh tahu kan, hanya pribadi tertentu yang boleh mengetahui, pembuatnya ataupun orang yang dia percaya untuk bisa membukanya. Semua informasi adalah milik publik. Kita harus menyadari bahwa ketika kita mengupload informasi apapun di media sosial, kemudian media massa, itu kita sudah mengupload milik publik. Jadi jangan merasa bahwa kita tersensor, itu jangan, karena memang ketika kita sudah bermain di media sosial, apapun yang kita upload itu sudah menjadi milik bersama, itu sudah menjadi hukum bersama ya. Jadi kita tidak bisa marah, kita tidak bisa benci kayak gitu kan atas uploadan kita, karena kita harus sadar bahwa ketika mengupload sesuatu itu kita sudah siap mental untuk bahwa kita itu bisa, informasi yang kita sampaikan itu bisa diminati oleh dan dinikmati oleh banyak orang. Kemudian hukum diciptakan dengan membuat virus, kan tentu kalian sering mendengar ya, ada hacker, ada tiba-tiba data saya hilang dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari menghilangkan serangan dari apa yang kita miliki di dunia maya itu. Stratifikasi sosial. Apakah dunia maya memiliki stratifikasi sosial? Ada. Stratifikasi dibentuk berdasarkan besar kecilnya jaringan, arus informasi, popularitas, dan jumlah anggota. Semakin banyak orang yang mengklik apa yang kita miliki di dalam dunia maya, itu semakin besar dia menjadi kelompok kelas yang tinggi. Di dalam bahasa pemrograman itu ya, bahwa dengan menggunakan HTTP kemudian /www itu situs yang paling banyak diklik oleh semua orang di dunia, makanya mereka memiliki rating tertinggi. Kemudian ada org, ada gov, id.com itu di bawahnya, kemudian ada Google, ada Yahoo atau mesin pencari ya, searching itu selalu menempati tertinggi, karena apapun yang kita upload di website itu ngelinknya ke Google. Jadi mereka karena sering dibuka, makanya menduduki kelas yang tertinggi. Nah, apakah ada perubahan sosial dalam dunia maya ini? Perubahan terjadi secara fisik dalam mesin komputer yang dikenal dengan upgrade. Jadi kalau misalnya data-data atau program kita itu sudah lama, tentunya dia minta upgrade yang harus diperbarui dengan data yang baru kan, sehingga kita bisa mendownload, kemudian kita bisa mengoperasikannya dengan yang lebih baru juga. Perubahan sosial merupakan sentuhan dunia maya dan nyata. Dunia maya merupakan refleksi dunia nyata. Makanya cybercrime itu sering identik dengan pornografi ya, karena di dunia nyata pun pornografi itu menjadi sebuah tindakan kriminal juga, sama halnya dengan di dunia maya yang itu juga menjadi bagian dari kriminalitas. Nah, ketika kita bicara tentang masyarakat maya dalam sosiologi itu, tokoh yang paling terkenal adalah Immanuel Castells. Jadi nanti teman-teman bisa membaca Manuel Castells jika tertarik dengan cyber media ini ya, masyarakat cyber society, kemudian media sosial dan seterusnya.
Menurutnya, munculnya kapitalisme informasional dan masyarakat informasional itu bersamaan, di mana sumber produktivitas adalah kombinasi dan penggunaan faktor-faktor produksi berbasiskan pengetahuan dan informasi. Jadi masyarakat dan kapitalisme itu tumbuh bersama-sama di dalam era informasi. Dominasi masyarakat adalah jaringan atau seperangkat node yang saling terhubung. Jaringan menyebabkan kapitalisme semakin mengglobal. Jadi manusia itu diwujudkan dengan node atau akun-akun yang saling terhubung antara satu sama lain. Karena dia tidak harus kontak fisik dan dia hanya terhubung oleh jaringan, sehingga dia itu bisa mengglobal secara cepat dan jangkauannya itu lebih luas. Ada beberapa paradigma teknologi informasi, bahwa teknologi bereaksi berdasarkan informasi. Informasi adalah bagian dari aktivitas manusia. Teknologi memiliki efek pervasif yang menyebar. Semua informasi dilogikakan dengan jaringan. Teknologi baru sangat fleksibel. Teknologi dan informasi terintegrasi dalam sistem. Nah, semua ini menjadi sifat dari masyarakat maya yang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi. Karena pada hakikatnya mereka terhubung oleh sarana dan prasarana dari teknologi informasi itu sendiri. Ada pendapat lain tentang masyarakat maya ini oleh Kastel ya, bahwa dengan adanya penggunaan media massa yang sangat luar biasa ini, penggunaan media sosial yang sudah menjadi bagian sehari-hari masyarakat dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu memunculkan dunia baru di mana realitas itu sendiri atau eksistensi simbolik atau material seseorang seluruhnya ditangkap dan dibenamkan dalam imaji virtual yang muncul di layar dan pengalaman. Logika spasial baru adalah ruang aliran. Nah, jadi manusia itu hanya hubungan antar titik aja yang itu berada di ruang imajinasi virtual. Jadi kita bayangkan dia di room A, dia di room B, dia di room C. Apakah itu tidak nyata? Nyata, karena dia terhubung. Apakah itu tidak nyata? Ya salah, karena memang dia sejatinya terhubung. Tetapi memang tidak bisa dirasakan secara langsung, karena dia membutuhkan teknologi transmisi yang menghubungkan satu dengan yang lain. Sehingga ini tadi ya, bahwa sebenarnya hubungan antara seseorang itu hanya space of flows, yaitu logika yang berupa ruang aliran saja. Teknologi sebagai bagian dari produksi objek, sebagai pembentuk simulasi. Simulasi menghasilkan ruang tersendiri disebut simulacrum atau realitas-realitas semu atau hyperreality. Simulasi merupakan teknik merepresentasikan realitas dengan teknologi, sehingga batas antara realitas dan imajinasi sangat tipis karena keduanya menjadi setara. Imajinasi berada di dalam realitas itu sendiri. Jadi ketika apa yang ditampilkan di media sosial itu merupakan hal-hal yang bisa kita tarik apakah itu nyata ataukah tidak nyata, itu sangat tipis batasannya, sehingga membutuhkan kita kehati-hatian terhadap informasi yang kita sampaikan ya kan, terus kemudian kehati-hatian terhadap apa yang kita terima, karena kita tidak tahu persis apakah itu nyata atau tidak nyata. Dibilang nyata, dia tidak nyata, ada secara langsung. Dibilang tidak nyata, dia itu ada, dan kita bisa berkomunikasi dengan akun-akun tersebut, yang tentunya akun-akun itu digerakkan oleh manusia. Ada tokoh lain yang melihat hiperrealitas dalam media massa. Teknologi sebagai bagian dari produk objek, yaitu melahirkan simulasi. Simulasi menghasilkan ruang tersendiri yang disebut dengan simulacrum. Tadi sama ya, yang kemudian pemaknaan itu berdasarkan realitas semu yang dibangun oleh media melalui informasi dan citra. Jadi penciptaan simulasi itu berawal dari pencerminan realita dasar, penutupan dan pengubahan realita dasar, menghilangkan realita dasar, dan memunculkan realitas semu. Jadi apa yang ditampilkan oleh media itu pada hakikatnya percampuran antara realitas dasar dan realitas yang kita ragu apakah ada atau tidak ada gitu, sehingga berada di wilayah yang abu-abu tadi itu ya.
karena memang sejatinya semuanya adalah simulasi. Pertanyaan Kastel kemudian adalah, di manakah individu, di manakah negara pada situasi cyber society ini? Kekuatan negara semakin melemah dalam era informasi dan komunikasi global. Negara hanya menjadi titik-titik dari jaringan kekuasaan yang lebih luas. Dilema yang dihadapi oleh negara yaitu, apakah negara harus sesuai dengan sistem global atau harus mengikuti konstituen. Jadi batas antara satu negara dengan yang lain itu pada akhirnya akan mudah sekali terhubungkan ya, sehingga informasi kemudian jaringan-jaringan kekuasaan itu sangat mudah terhubungkan antar satu negara dengan negara yang lain. Sama halnya dengan pernyataan, di manakah individu, di manakah manusia, di manakah seseorang itu. Nah, seseorang itu sangat mudah terhubungkan dengan yang lain, yang siapapun itu bisa terhubungkan dengan media sosial itu, sehingga kekuatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar jaringan yang dia ikuti, seberapa banyak orang yang nge-like dia, kemudian orang yang follow dia, kemudian berapa besaran informasi yang dia sampaikan ke publik. Nah, semua itu menjadikan batas antara seseorang itu di mana. Tanpa ketemu pun seseorang itu bisa memiliki eksistensi atau membangun eksistensi dirinya secara lebih luas. Nah, itu ya, dalam situasi simulasi yang semu itu, negara kemudian individu dihadapkan pada masalah di manakah realitas sesungguhnya pada sebuah fenomena. Artinya dituntut untuk lebih kerja keras dalam menganalisis atau melakukan tindakan di era simulasi ini, karena semuanya itu dicitrakan oleh media. Ketika kita berhubungan dengan seseorang, itu juga melalui media tertentu yang itu batas antara nyata dan faktanya juga sangat tipis. Itu ya cerita tentang masyarakat cyber yang kita hadapi sekarang, yang mau tidak mau kita menjadi bagiannya, dan bagaimana kita harus bersikap tentunya menjadi pemikiran dan harus kita ambil ya, sehingga kita tidak berada di dalam dunia maya yang membuat kita itu semakin terpelanting, karena pada hakikatnya itu ada dan dan relasi itu berjalan dengan sempurna. Bahkan orang yang melalui akun media sosialnya bisa mendapatkan penghasilan secara ekonomi, status sosial dan sebagainya, dan itu harus kita hadapi sekarang. Nah, itu ya yang terjadi pada masyarakat sekarang, masyarakat yang tersimulasi, masyarakat yang tidak jelas batas antara nyata dan fakta, tapi mereka ada dan mereka itu sangat eksis dalam relasi sosial, ekonomi dan politik. Nah, saya kira itu ya menjadi perenungan kita, bagaimana kita bersikap di era yang sedemikian penuh pencitraan. Apakah kita akan mencitrakan baik atau mencitrakan buruk atau tidak mencitrakan apapun. Nah, itu pilihan kita, identitas apa yang akan kita bangun di dalam media sosial. Nah, itu kan yang mencerminkan perspektif kita terhadap apa yang akan kita sampaikan kepada seseorang atau masyarakat yang lebih luas. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga badai ini segera berlalu dan muncul masyarakat baru yang lebih adaptif dengan teknologi. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.